Ensuring resilience in the agriculture sector is crucial, especially to maintaining food security and the livelihood of Indonesians. Through Tani Hub Group, we deliver the digital transformation in the agriculture value chain. We digitalize agriculture supply chain by empowering our farmers through mobile application to access buyers. Our peer-to-peer lending also provide digital platform for farmers to obtain easier access to finance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Panji Muhammad Baraharjo, ingin menjabarkan mengenai penelitian saya yang berjudul Analisis Kontribusi Tani Hub Group terhadap Ketahanan Pangan Nasional dari Perspektif Hukum dan Ekonomi. Diawali dengan latar belakang mengenai isu genting ketahanan pangan nasional, di mana angka populasi jiwa masyarakat Indonesia yang relatif tinggi perlu didukung dengan ketersediaan jumlah pangan yang cukup dan juga stabil untuk mendukung kebutuhan pokok penduduk yang cukup beragam. Gambaran optimal mengenai ketahanan pangan dilihat apabila suatu negara dapat memenuhi kebutuhan pangan kepada perseorangan dari tersedianya pasokan pangan yang cukup, baik dari sisi jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan juga terjangkau agar masyarakat dapat sehat, aktif, dan juga produktif. Akan tetapi, ketahanan pangan nasional ini memiliki tantangan multidimensional, khususnya pada tantangan produksi pangan berkelanjutan yang meliputi permasalahan perubahan iklim global yang memicu kasus gagal panen dan juga lonjakan harga pokok pangan oleh fluktuasi harga pasar internasional akibat ketergantungan nasional terhadap impor. Oleh karena itu, pemerintah sebagai pemangku kebijakan melalui peresmian Undang-Undang Cipta Kerja mendorong peran ekosistem ekonomi digital dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional yang berpihak pada pemenuhan kesejahteraan dari para petani maupun dari konsumen. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah peran ekosistem pertanian digital terintegrasi Tani Hub Group dalam meningkatkan upaya ketahanan pangan nasional melalui tinjauan sudut pandang ekonomi. Kedua, bagaimana aspek legalitas badan usaha memandang kelayakan inovasi teknologi dan juga instrumen keuangan digital yang dikembangkan oleh Tani Hub Group melalui tinjauan sudut pandang hukum. Yang ketiga, bagaimana bentuk inovasi pengembangan yang diperlukan oleh Tani Hub Group dalam rangka mendukung upaya ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan di masa mendatang. Tujuan dari penelitian ini sendiri sebagai bentuk penyajian argumentasi sekaligus saran rekomendasi kebijakan yang kredibel, legal, akuntabel, dan juga relevan mengenai kontribusi konkret dari Tani Hub Group terhadap ketahanan pangan nasional melalui suatu ekosistem pertanian digital yang terintegrasi dengan kerangka penelitian multiperspektif. Masuk pada bagian landasan teori, terdapat dua definisi umum yang harus diketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah perdagangan melalui sistem elektronik. Menurut Baum sendiri, pada tahun 1999, e-commerce atau PMCE merupakan satu set teknologi, aplikasi-aplikasi, dan juga proses bisnis yang dinamis dalam rangka menghubungkan perusahaan, konsumen, dan juga masyarakat melalui transaksi elektronik, melalui pertukaran barang, pelayanan, dan juga informasi yang dilakukan secara elektronik. Kemudian, definisi teknologi keuangan, menurut Peraturan OJK Nomor 77 Tahun 2016, teknologi keuangan sendiri merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik. Adapun metodologi dalam penelitian ini, yang pertama adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan pendekatan studi kepustakaan dengan sumber data sekunder dari artikel, jurnal, buku, laporan keuangan, dan keberlanjutan dari sebuah perusahaan, serta sumber bacaan lainnya dari media nasional maupun internasional. Kemudian metode analisis data di sini menggunakan metode kualitatif deskriptif, kemudian metode kesimpulan menggunakan teknik pengambilan kesimpulan induktif. Yang terakhir adalah kerangka penelitian yang digunakan. Kerangka penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berbasis pendekatan sudut pandang terintegrasi yang melibatkan suatu analisis interaksi, sinergi, dan juga berbagai kebijakan dari para pemangku kepentingan ekosistem ekonomi digital pada lingkup makro hingga lingkup mikro. Berikut adalah kerangka penelitian yang telah penulis sajikan. Masuk kepada hasil dari penelitian mengenai analisis kontribusi konkret Tani Hub Group dalam sudut pandang ekonomi, di mana Tani Hub Group ini sendiri memiliki 3 unit bisnis strategis. Yang pertama ada Tani Hub, Tani Supply, dan juga Tani Fund.
Pertama adalah Tani Hub itu sendiri yang berfokus pada perampingan jarak tempuh dalam rantai pasokan pertanian yang sebelumnya melibatkan peran dari para tengkulak yang ternyata tidak cukup efisien karena sering memicu gejolak harga dan juga menyebabkan ketimpangan pendapatan para petani. Tani Hub ini sendiri berfungsi untuk menciptakan keadilan antara para petani dan juga konsumen tanpa melibatkan peran para tengkulak tadi sehingga dapat menciptakan harga pasar yang lebih tepat dengan skema perdagangan yang lebih adil sehingga pemerataan pendapatan petani ini dapat tercapai. Kemudian dari Tani Supply ini memanajemeni infrastruktur rantai pertanian dan terintegrasi untuk memastikan produk pertanian berkelanjutan dalam rangka mengurangi emisi karbon maupun mempertahankan ketahanan pangan. Aktivitas ini meliputi penjaminan terhadap jumlah kuantitas produk yang lebih efisien, spesifikasi kesehatan, keamanan pangan, fasilitas gudang pendingin dengan teknologi handal, serta kualitas produk pertanian yang terstandarisasi. Kemudian terakhir ada Tani Fund. Tani Fund ini memfasilitasi permodalan produktif dari para investor kepada para petani melalui platform peer-to-peer lending dalam rangka membiayai kebutuhan pokok pengeluaran proyek dari para petani tadi yang biasanya memerlukan anggaran yang cukup tinggi. Para petani ini memberikan tanggapan yang positif kepada Tani Fund di mana tingkat pendapatan dan juga produktivitas mereka meningkat sebesar 20-25%, literasi dasar finansial dan manajemen pengeluaran proyek yang lebih baik, serta pengetahuan yang lebih baik mengenai. Adapun analisis aspek legalitas Badan Usaha Tani Hub Group dalam sudut pandang hukum berdasarkan Peraturan OJK Nomor 13 Tahun 2018 dianalisis melalui 9 aspek utama. Yang pertama adalah pembentukan ekosistem ekonomi digital melalui 3 unit bisnis strategis. Kedua adalah budaya inovasi, di mana Tani Fund di sini tidak hanya untuk para petani, tetapi juga pengembangan UMKM atau usaha mikro, kecil, dan menengah. Ketiga adalah inklusi dan literasi keuangan, yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola pendapatan secara optimal. Keempat adalah keamanan data dan juga privasi konsumen, di mana Tani Hub di sini telah berkomitmen untuk menjaga privasi data dari para konsumennya secara keseluruhan tanpa adanya penyalahgunaan. Kelima adalah manajemen risiko yang lebih efektif, di mana di sini ada keterlibatan dari sistem asuransi, penilaian kredit handal, prospektif proyek pertanian yang transparan, dan juga pemantauan kegiatan budidaya. Keenam adalah kolaborasi yang menguntungkan, misalnya kolaborasi dengan polis asuransi, pemuda tani HKTI, dan juga di sini ada BGR Logistics. Yang ketujuh adalah perlindungan konsumen, di mana di sini ada keterlibatan perusahaan asuransi dan juga prospektif proyek bagi investor, bimbingan agronomis, serta sistem penilaian kredit yang canggih dapat melindungi kepentingan dari para konsumennya. Kedelapan adalah transparansi dari laporannya. Misalnya, prospektif proyek pertanian yang meliputi skema biaya, pendapatan proyek, komisi, biaya asuransi, bunga, denda, dan juga durasi jatuh tempo yang transparan, dan juga transparansi laporan perusahaan. Kesembilan adalah anti pencucian uang dan juga pendanaan terorisme, di mana di sini penggalangan dana proyek diperoleh dari investor telah diverifikasi secara kredibel dan juga aman oleh Tani Fund. Penulis menyarankan beberapa rekomendasi kebijakan strategis bagi Tani Hub Group. Yang pertama adalah pada sistem Tani Fund, peran artificial intelligence melalui teknologi big data maupun machine learning dapat diintegrasikan pada sistem credit scoring dalam rangka menganalisis perilaku finansial konsumen secara akurat, rutin, dan juga konsisten. Kedua adalah peran ganda artificial intelligence dan juga sustainability accounting dalam sistem akuntansi Tani Hub Group yang bertujuan untuk meminimisasi risiko fraud keuangan dalam perusahaan. Ketiga adalah peran pengembangan sustainability auditing dalam rangka menganalisis dan juga mengevaluasi sustainability atau impact report yang dibuat oleh perusahaan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, misalnya seperti tanpa kelaparan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, dan juga aksi terhadap perubahan iklim. Keempat, pengembangan platform edukasi digital terintegrasi yang dapat memfasilitasi wadah literasi keuangan maupun berita hangat terkait dengan sektor agrikultur dalam bentuk video misalnya maupun artikel ilmiah dari pihak Tani Hub-nya itu sendiri. Kelima adalah fasilitas tambahan berupa peran konsultan keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh para investor yang tertarik dalam memberikan pendanaan bagi Tani Fund dalam rangka mengestimasi total resiko dan juga keuntungan dalam proyek selama masa proyek berlangsung.
Kesimpulan dari penelitian ini bahwa ekosistem pertanian digital terintegrasi oleh Tani Hub Group dapat menciptakan resiliensi dan juga stabilitas ketahanan pangan nasional dengan memfasilitasi kegiatan kultivasi budidaya mulai dari inklusi pembiayaan kebutuhan modal hingga pengadaan infrastruktur rantai pasokan pertanian dan juga akses pasar yang memadai bagi para petani lokal. Hal ini berdampak baik seiring dengan peningkatan kualitas manajemen produksi produk pertanian, sertifikasi terhadap keamanan dan juga jaminan kualitas produk, penetapan harga produk yang lebih adil dan juga terjangkau bagi para konsumen, serta tren praktik pertanian berkelanjutan yang semakin meningkat di Indonesia. Adapun saran yang diberikan oleh peneliti di sini, penulis selanjutnya dapat melakukan analisis pengaruh dari kecerdasan buatan, akuntansi berkelanjutan, maupun audit berkelanjutan terhadap resiliensi ekosistem pertanian digital terintegrasi Tani Hub Group dalam rangka menguji kelayakan implementasi rekomendasi kebijakan yang telah diberikan oleh penulis sebelumnya. Sekian dan terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.